Adjudikasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah sosial di Indonesia yang melibatkan kehadiran pihak ketiga. Penyelesaian melalui pihak ketiga dianggap wajar ketika komunikasi antara pihak yang berselisih tidak berhasil mencapai kesepakatan. Pendekatan ini sering dikenal dengan istilah mediasi. Meskipun keduanya melibatkan pihak ketiga, adjudikasi berbeda dari mediasi. Dalam mediasi, pihak ketiga tidak memiliki wewenang untuk menentukan keputusan atas konflik yang terjadi. Sedangkan dalam adjudikasi, pihak ketiga memiliki hak untuk mengambil keputusan atau memberikan solusi yang sifatnya mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. Adjudikasi biasanya dipilih untuk menyelesaikan masalah yang tergolong berat, termasuk yang melanggar hukum atau memenuhi kriteria tertentu. Karena itu, cara ini sering dianggap sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa. Adjudikasi biasanya dipilih untuk menyelesaikan masalah. Dalam konteks ini, adjudikasi sering diasosiasikan dengan proses persidangan, terutama untuk kasus-kasus seperti sengketa harta warisan, dalam konteks atau konflik lahan yang kompleks. Istilah adjudikasi juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengartikan adjudikasi sebagai proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antara para pihak di mana keputusan diambil oleh Ombudsman. Berdasarkan pengertian tersebut, adjudikasi dapat disimpulkan sebagai metode penyelesaian konflik antara dua pihak yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Pihak ketiga ini memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan atas permasalahan yang terjadi. Dalam konteks tertentu, pihak ketiga yang dimaksud adalah majelis hakim. Berdasarkan pengertian tersebut, adjudikasi dapat disimpulkan. Ciri-ciri adjudikasi. Pertama, dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan dalam sengketa yang sedang berlangsung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan adil dan objektif. Kedua, para pihak yang bersengketa memiliki hak untuk menentukan adjudikator yang akan menangani kasus mereka. Hal ini memberikan kepercayaan kepada para pihak bahwa sengketa akan diselesaikan oleh orang yang kompeten dan terpercaya. Ketiga, proses adjudikasi merupakan resolusi yang lebih cepat daripada proses pembuktian seperti litigasi atau arbitrase karena juri memberikan keputusan dalam waktu yang singkat. Keempat, secara umum kerahasiaan dalam adjudikasi terjamin karena prosesnya hanya dilakukan di hadapan para pihak dan adjudikator saja sehingga kerusakan reputasi dan hubungan bisnis dapat dihindari. Kelima, dalam proses adjudikasi, hanya adjudikator dan para pihak yang bersengketa yang boleh menghadiri pertemuan sehingga sidang publik dan publisitas ditiadakan. Bentuk adjudikasi. Pertama, adjudikasi urusan tanah. Dalam urusan tanah, adjudikasi dilakukan ketika terdapat pembagian tanah pada ahli waris, perselisihan terkait kepemilikan atau hak-hak atas tanah dan lain-lainnya. Permasalahan urusan tanah tidak dapat dilakukan hanya dengan musyawarah, sehingga adjudikasi perlu dilakukan untuk menyelesaikan sengketa. Biasanya, adjudikasi urusan tanah lebih pada penguatan serta berkas yang dimiliki oleh salah satu pihak sehingga pihak ketiga dapat memutuskan keadilan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Kedua, adjudikasi pidana. Tindakan kriminalitas yang mungkin saja akan menimbulkan kerugian bagi perorangan maupun kelompok seperti pencurian, pembulian, pembegalan, atau bahkan sampai pembunuhan membutuhkan adjudikasi pidana, terutama apabila tindakan kriminalitas tersebut sulit atau tidak mungkin diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Karena biasanya tindakan kriminalitas akan melibatkan emosi dari pihak korban atas tindakan pelaku. Terkadang, emosi dari pihak korban maupun pelaku tidak dapat dikontrol, sehingga pihak ketiga dibutuhkan untuk memutuskan solusi paling baik atas konflik yang terjadi. Ketiga, adjudikasi urusan perbankan. Bentuk adjudikasi ini dilakukan jika adanya permasalahan yang terjadi pada perusahaan bank dengan nasabahnya, sehingga perlu adanya pihak ketiga untuk menyelesaikannya. Contohnya, ketika ada permasalahan hutang piutang yang tidak dibayar oleh pihak nasabah,
nasabah yang melarikan diri, penipuan, dan lain sebagainya, pihak ketiga akan dibutuhkan untuk mencari pelaku dari sengketa atau permasalahan tersebut. Pemeriksaan awal. Pada tahap pertama, akan dilakukan pemeriksaan awal untuk memverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan kewenangan dari pihak komisi. Diperiksa pula kedudukan hukum dari pemohon maupun termohon dengan batas waktu pengajuan yang telah ditentukan. Tahap 2, pembuktian. Pihak berwenang nantinya akan memeriksa bukti dengan valid dan teliti terkait dengan konflik yang terjadi. Ketika barang bukti telah terkumpul, maka pihak ketiga dapat mempelajari bukti tersebut sebagai bahan pertimbangan sebelum memberikan putusan. Tahap 3, pemeriksaan setempat. Pada proses ini akan dilakukan sidang adjudikasi yang melibatkan saksi ahli. Dalam hal ini, saksi ahli akan diambil sumpah dengan tujuan mempertanggungjawabkan seluruh kesaksiannya di persidangan. Semua data yang telah dikumpulkan oleh saksi ahli nantinya akan dipertimbangkan oleh para hakim. Tahap keempat, kesimpulan dari para pihak. Kesimpulan yang sudah disampaikan nantinya langsung masuk ke proses adjudikasi. Setelah keputusan sudah dibuat dan final, maka keputusan tidak dapat diubah semena-mena, karena perlu bukti kuat sebelum menetapkan kesimpulan. Tahap kelima, pembacaan keputusan. Keputusan yang sudah dibacakan tidak boleh diganggu-gugat bahkan dirubah sekalipun. Semua orang yang terlibat wajib mematuhi segala putusan yang telah ditetapkan dalam proses adjudikasi. Contoh kasus adjudikasi. Kasus sengketa tanah adat. Kasus ini melibatkan tanah adat di Papua, di mana salah satu pihak mengklaim memiliki hak atas tanah yang telah diserahkan secara adat oleh orang tua mereka. Sementara, pihak lain mendirikan bangunan di atas tanah tersebut tanpa izin. Kasus ini diajukan ke pengadilan karena tidak dapat diselesaikan melalui mediasi. Terdapat 3 proses untuk menyelesaikan kasus tersebut. Yang pertama, pengajuan gugatan. Pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan. Yang kedua, pemeriksaan bukti. Hakim memeriksa dokumen dan bukti seperti surat pelepasan tanah, keterangan saksi, dan bukti fisik. Yang ketiga, ada sidang dan keputusan. Setelah melalui serangkaian persidangan, pengadilan memutuskan bahwa tanah tersebut sah milik penggugat berdasarkan bukti yang kuat. Keputusan ini bersifat final dan mengikat, sesuai hukum yang berlaku. Contoh ini menunjukkan bahwa adjudikasi sering digunakan dalam sengketa yang melibatkan hak milik dan memerlukan kepastian hukum yang tegas. Penyelesaian seperti ini juga membantu menghindari konflik lanjutan di masa depan.